Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu. Kalian apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, semoga kalian baik, sehat-sehat dan siap mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Sani, silahkan. Terima kasih Sani. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu juga ada ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini. Baik, Bu. Siapa yang Dan sampai ada izin. dan saya izin Belajarnya Angel sakit ibu. Masih ada? Tersiara. berisian dengan apa menilai. Selain itu tidak ada yang ada semua. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar terkait struktur organ pernapasan manusia. Nah, kira-kira ada yang masih ingat organ apa saja dalam pernapasan manusia? Coba disebutkan. Atau sudah lupa nih? Sani? Dan apa? Oke, apa lagi? Nabila? Oke. Masih ada? Oke. Jadi anak-anak, organ pernapasan itu ada hidung, faring, laring, kemudian trachea, bronkus, hingga ke paru-paru. Oke. Jadi sekarang ibu ingin melakukan sesuatu. Sekarang silakan kalian berdiri dulu. Oke, sudah? Sekarang ibu ingin kalian satu tangan kalian simpan di bagian dada dan satu tangan kalian di bagian perut. Oke, sudah? Kalian mendengar dulu deh, sebentar baru kalian lakukan. Kalian menarik nafas secara perlahan, lalu hembuskan, dan kalian rasakan apa yang terjadi pada tubuh kalian. Oke? Dimulai dari sekarang. Silahkan kalian menarik nafas secara perlahan, sudah? Lalu hembuskan. Sudah? Silahkan kembali dulu. Oke, kira-kira dari yang kalian lakukan tadi, bagian-bagian mana yang kalian rasakan? Apa lagi? Bagian? Oke, jadi yang bergerak itu bagian dada dan bagian perut. Nah, kira-kira yang sudah kalian lakukan saat kalian menarik nafas, kira-kira apa yang terjadi dalam tubuh kalian? Respirasi. Oke, kalau menghembuskan nafas? Respirasi. Oke, jadi kalau menarik nafas itu proses inspirasi, kalau menghembuskan nafas ekspirasi. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, kalian sudah memahami konsep dasar materi kita hari ini, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, proses inspirasi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa proses menarik nafas dari luar ke dalam, sedangkan ekspirasi dari dalam ke luar. Oke.
tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada tulis tidak? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini silahkan kalian membaca tujuan pembelajaran kita hari ini secara bersamaan. 1, 2, 3. Kesempatan ini memahami dan menjelaskan proses inspirasi dan ekspresi berbasis manusia. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu mengharapkan kalian mampu memahami dan menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi pada manusia. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan gambar. Kalian coba perhatikan gambar ini dengan baik, amati selama beberapa menit. Oke? Silakan kalian mengamati gambar ini. Oke, sudah? Egi sudah? Oke. Kira-kira dari gambar ini apa yang kalian amati? Sesuai dengan yang sedang kalian sedang berpengalaman. Oke. Terus menurut kalian kenapa mereka terlihat nafas kayak lebih cepat? Karena ini sebentar olahraga. Bagaimana ini? Sebentar olahraga. Oke, jawaban kalian sangat bagus. Kita tepuk tangan dulu. Nah, ketika kita berolahraga, tubuh kita ini membutuhkan oksigen anak-anak. Jadi, sehingga proses pernapasan kita itu lebih cepat. Oke? Jadi sebelum kita memahami lebih lanjut, Ibu ingin membagi kalian dalam kelompok. Silakan buat kelompok. Kita ikuti kelompok yang minggu lalu saja deh. Ini Ini saya sendiri. oh, oke. Ibu akan membagi kalian LKPD. Silakan kalian diskusikan. Dengan teman masing-masing. Kalau ada yang membingungkan, silakan kalian bertanya kepada Ibu. Silakan dikerjakan selama Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Jadi ada pertanyaan ini?
Jangan lupa tulis namanya. Sudah, waktu kita tinggal 2 menit. Sudah. Kelompok 1 sudah. Oke. Waktu diskusi kita sudah selesai. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalian mau kelompok mana yang duluan? Oke. Silahkan kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, silahkan. Kelompok lain silahkan memperhatikan kalian jika ada pertanyaan, pendapat silahkan disampaikan. Oke? Berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya menjawab pertanyaan yang ada di yang sudah diberikan. Yaitu yang pertama, tuliskan perbedaan proses inspirasi dan ekspirasi berdasarkan aspek yang telah diamati. Aspek yang diamati yaitu yang pertama posisi diafragma, yaitu inspirasinya diafragma berkontraksi sehingga bergerak ke bawah dan menjadi air hasil metabolisme. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan. Oke, kita tepuk tangan dulu pada kelompok 2. Kita kembali. Oke, sekarang kelompok 1. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan anak-anak tadi. Apa yang dimaksud dengan inspirasi? Nah, inspirasi ini proses masuknya udara ke dalam paru-paru saat bernafas. Pada saat inspirasi, diafragma berkontraksi dengan mengangkat dan membesar sehingga udara masuk ke paru-paru. Kedua itu apa yang dimaksud dengan inspirasi? Nah, inspirasi ini proses mengeluarkan udara dari paru-paru saat bernafas. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot berada menyendur sehingga memadai kecil dan udara keluar dari paru-paru. Nah, berarti mengapa manusia perlu melakukan tiga proses tersebut secara terus-menerus? Itu dikarenakan tubuh membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi dan harus membuang karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme. Nah, jika proses pernafasan terjadi, tubuh akan berkurang oksigen sehingga orang tidak dapat bekerja dengan baik. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Terima kasih presentasi kalian hari ini dari semua kelompok. Sekarang kita tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi pada kalian terkait dengan proses inspirasi dan ekspirasi pada proses pernapasan manusia. Jadi pernapasan atau respirasi ini merupakan proses memasukkan oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh melalui organ pernapasan. Lanjut, di sini ada inspirasi. Inspirasi tadi apa? Menarik nafas. Jadi di sini inspirasi itu merupakan proses memasukkan udara atau oksigen dari luar ke dalam paru-paru. Di situ ada diafragma, kemudian dia berkontraksi bergerak ke bawah, dan kemudian tulang rusuk, rongga dada hingga ke udara masuk. Di sini udara oksigen mengalir ke dalam paru-paru. Kemudian ada tahap ekspirasi. Ekspirasi ini apa tadi? Menghembuskan nafas atau membuang udara.
Jadi ekspirasi ini proses mengeluarkan udara atau oksigen dari paru ke lingkungan. Di situ ada diafragma, kemudian tulang rusuk, rongga dada, tekanan paru-paru dan udara akan keluar terdorong dari paru-paru. Oke, sekarang Ibu ingin kalian menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Sani atau Eki? Nabila? Oke, silakan Eki. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah proses inspirasi dan ekspirasi merupakan dua tahap yang penting dalam sistem pernapasan yang bekerja secara berlawanan. Nah, inspirasi terjadi ketika diafragma berkontraksi sehingga udara masuk ke paru-paru untuk memperoleh oksigen, sedangkan ekspirasi terjadi ketika diafragma relaksasi sehingga udara keluar dari paru-paru untuk membuang karbon dioksida dan uap air. Proses ini mencegah perputaran gas agar tubuh dapat melakukan aktivitas dan dapat menghasilkan energi dengan baik. Sudah? Oke. Masih ada yang lain? Sani? Selain ini? Oke. Jadi kesimpulannya dari Ibu, pernapasan ini merupakan memasukkan oksigen dan mengeluarkan oksigen dari tubuh. Kemudian ada tahap inspirasi, ekspirasi, dan mekanismenya itu pernapasan dada atau otot antar tulang rusuk dan pernapasan perut atau diafragma. Jadi pertukaran udara dan karbon dioksida itu terjadi di alveolus dalam paru-paru. Oke. Sekarang Ibu ingin kalian mendahulukan dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian siapkan kertas. Sudah? Silakan kalian siapkan kertas. Di bagian yang atasnya kalian tulis lempar refleksi. Sudah? Sudah. Oke. Pertama, silakan kalian tulis apa yang kalian pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, silakan kalian tulis apa yang kalian belum pahami dari pembelajaran kita hari ini. Dan yang ketiga, silakan kalian merefleksi itu. Oke? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Silakan kumpul di satu orang. Oke, sudah? Sudah. Oke. Di sini ada tugas rumah. Silakan kalian tulis. Buatlah peta konsep terkait pembelajaran kita hari ini, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Kalian buat dengan rapi dan kreatifnya kalian. Dikumpulkan minggu depan. Sudah? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, ada ini? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, Ibu minta satu orang ketik di dalam doa. Oke, terima kasih Nabila. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sampai di sini dulu dan sampai jumpa minggu depan pada pembelajaran berikutnya. Oke. Ibu lupa, ini materi kita minggu depan itu terkait dengan penyakit yang ada pada organ pernapasan manusia. Oke, silakan kalian belajar.